Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Taurus. Hal yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Thank you. News, message. Mungkin ada seseorang yang akan mengirimkan pesan di sini, atau Taurus akan mendengar suatu kabar dari seseorang, di mana kabar itu mungkin akan membantu movement buat Taurus. Jadi movement di sini merupakan satu pergerakan. Jadi akan ada perubahan di dalam situasinya kalian karena komunikasi ini. Seperti itu. Apakah perubahan itu positif atau negatif? Kita akan coba untuk lihat nanti. Dan di sini Taurus juga memiliki kartu End and beginning. Saat ini mungkin Taurus sudah tidak sabaran untuk mengeluarkan diri dari situasi yang menyakitkan ini. Jadi ada Taurus, mungkin kalian baru putus dengan seseorang, atau kalian sudah putus lama tapi kalian belum bisa mengeluarkan energi kalian dari orang ini. Dan karena hal itulah yang membuat Taurus saat ini merasa depresi, karena kalian ingin suatu perubahan, tapi karena perubahan itu belum terjadi, yang membuat Taurus mungkin saat ini seperti ada rasa ingin tahu kapan perubahan ini akan terjadi. Seperti itu. Oke. Dan di sini kalian juga memiliki wealth, income, dan inheritance. Ada Taurus, mungkin keluarga kalian akan memberikan warisan buat Taurus, atau di sini keuangan kalian akan membaik. Oke, jadi yang perlu Taurus ingatkan saat ini, kalian hanya perlu melewati rasa depresi ini atau rasa kecewa ini, karena setelah kalian melewati ujian ini, kalian akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Saya merasa di sini terutama secara finansial, mungkin keuangan kalian akan mengalir. Oke. Dan seperti tadi ada orang tua kalian mungkin yang akan memberikan warisan yang lebih dari apa yang kalian perlukan. Choice and decision. Di sini ada juga Taurus, mungkin saat ini kalian memiliki pilihan. Di sini apakah pilihan, maksudnya di sini bisa juga pilihan dua orang, bisa juga pilihan apakah memilih untuk mempertahankan situasi ini atau putus dari situasi ini, seperti itu. Jadi kalianlah Taurus yang tahu maksud dari pilihan ini, apakah pilihan ingin melepaskan diri ataukah pilihan dua orang. Mungkin Taurus punya pilihan dua orang di sini. Saya merasa karena kalian kurang yakin terhadap kedua pilihan ini yang membuat Taurus belum bisa mengambil suatu decision, suatu keputusan. Oke, mari kita clarify kartu ini satu persatu. Jadi akan ada news, akan ada pesan atau berita di sini yang akan membantu Taurus di sini di dalam movement dengan situasinya kalian. Let's clarify news. Thank you. The Chariot. Jadi orang ini sepertinya akan menemui kalian mungkin. Let's clarify the Chariot. The Strength dan Page of Pentacle. Oke. Saya merasa di sini pesan yang akan kalian dapatkan, saya merasa tentang orang ini ingin minta maaf kepada Taurus. Orang ini ingin atau mengharapkan Taurus untuk melepaskan apa yang sudah terjadi, dan juga dia mengharapkan Taurus untuk sedikit mengontrol
emosinya kalian di saat dia datang atau di saat dia berkomunikasi, dia ingin kalian sedikit menahan diri di sini. Jadi kalau kalian, misalnya dia berkomunikasi dengan kalian, terus kalian marah sama dia, sepertinya dia akan mengundurkan diri dari Taurus, seperti itu. Tapi kalau kalian bisa menahan emosinya kalian di saat dia datang menemui Taurus, sepertinya yang akan terjadi adalah orang ini akan memberikan hatinya dia kembali sama Taurus, atau orang ini masih ada keinginan untuk memiliki kesempatan itu bersama Taurus. Hanya saja di sini tergantung dari energinya Taurus juga. Kalau kalian bisa menahan diri seperti orang ini, menahan rasa amarahnya kalian, rasa kecewanya kalian, dan berkomunikasi seperti orang yang dewasa, seperti orang yang memiliki pengertian yang tinggi. Karena saya merasa Taurus, kalau kalian berhubungan dengan orang yang lebih muda, jadi energinya dia lebih muda dari kalian, dia masih perlu belajar yang banyak. Dia tidak akan bisa, saya merasa di sini dia belum bisa menyeimbangi energinya kalian. Jadi pikiran kalian mungkin sudah dewasa, tapi punya rasa amarah yang tinggi. Walaupun kalian sudah dewasa, bukan berarti kalian orangnya penyabar. Bukan berarti kalian orangnya tidak suka marah-marah. Orang tua saya juga dia lebih tua dari saya, dia lebih pemarah dari saya. Maka dari itulah kalian berhubungan dengan orang yang lebih muda dari kalian mungkin di sini. Dan kalian susah untuk menahan singa ini. Singa ini merupakan lambang dari energinya kalian, seperti itu. Oke. Jadi seperti tadi, berita ini bisa bagus, bisa juga jelek, bisa juga negatif, tergantung dari energinya Taurus. Kalau kalian menerima berita ini dengan energi yang positif, jadi jawabannya pun atau hasilnya pun akan positif. Okay. Let's clarify the end and beginning. Let's clarify the coffin. Saya juga merasa ada Taurus di sini. Mungkin ada temannya kalian yang pergi, atau ada seseorang yang kalian kenal di sini, mungkin dia meninggal, seperti itu. Tapi ketahuilah, karena the coffin merupakan orang yang meninggal, jadi ketahuilah transitioning ini memang harus terjadi buat orang itu. Siapapun di sini yang meninggalkan Taurus. Karena dia, seandainya ini tentang hubungan dengan seseorang Taurus, misalnya dengan pacarnya kalian, mungkin kalian sudah putus, karena hal itu memang harus terjadi, tapi keputusan yang ada bukan berarti itu merupakan the end of it. Bukan berarti itu merupakan detik terakhir buat kalian. Masih ada harapan di sini untuk new beginning, atau untuk mengulang kembali hubungan ini. Seperti itu. Tapi kalau ini ada orang yang meninggal, benar-benar meninggal dunia, ketahuilah hal itu memang harus dia lewati saat ini, karena dia punya kehidupan baru di luar sana. Oke, dan hanya dia yang bisa menjalani kehidupan baru itu, bukan kalian Taurus. Jadi siapapun yang meninggal di sini, apakah temannya Taurus, orang tua, mungkin saudara dan sebagainya, karena dia sudah ada kehidupan baru yang menunggu energinya dia di dunia kelima, seperti itu. Oke, let's clarify coffin. The moon. Jadi saat ini, saya merasa yang ditinggalkan, mungkin Taurus di sini merasa dalam kegelapan saat ini, atau kalian merasa sedih dengan kepergiannya dia, seperti itu. Let's clarify the moon. Ace of Cups. Saya merasa di sini ada end, jadi kalian sudah berhenti dengan seseorang atau sudah putus dengan seseorang, dan ada situasi baru di sini, di mana situasi baru ini pun mungkin membuat Taurus masih berada di dalam kegelapan. Jadi kalian belum tahu, situasi lama juga belum begitu clear,
situasi baru juga belum begitu jelas buat Taurus seperti itu. Ada orang baru mungkin di sini yang ingin memberikan cintanya dia terhadap Taurus, tapi Taurus masih dalam situasi kegelapan di sini. Mungkin masih bersedih karena kepergian seseorang. Jadi yang perlu Taurus lakukan mungkin saat ini fokus dengan dirinya kalian, terutama dengan keuangan di sini atau finansialnya kalian. Let's clarify Ace of Cups. The Hermit. Oke, orang baru ini dia perlu mendalami dirinya dia juga. Atau kalian Taurus di sini sebelum menerima orang baru ini mungkin kalian perlu mendalami diri terlebih dahulu, atau dia yang perlu mendalami dirinya dia. Seperti itu. Mendalami apakah kalian yang terbaik buat dia ataukah dia yang terbaik buat Taurus, seperti itu. Let's clarify the Hermit. Four of Pentacles. Jadi seperti tadi saya merasa untuk saat ini kalian perlu mengurung diri atau menahan dirinya kalian. Jangan langsung menerima orang ini, terutama kalau kalian mengambil suatu keputusan di saat kalian marah, di saat kalian depresi karena kekecewaan dari mantannya kalian, seperti itu. Terus ada orang baru yang datang, karena dua kartu ini yang sudah mengingatkan Taurus, belum waktunya buat kalian untuk melakukan movement. Oke, kedua kartu ini menyatakan untuk berdiam diri saat ini dan tutup dirinya kalian seperti orang ini. Dan mungkin kalian bisa fokus dengan kekayaan kalian atau finansial kalian. Oke, let's clarify. Oke, ya, wealth. Jadi di sini kalian gambaran ini dia sendiri. Kalian disuruh untuk memenuhi gelasnya kalian terlebih dahulu. Apakah Taurus kalian bisa membahagiakan diri sendiri? Karena seperti kejadian ini, kalian mungkin dulu selalu diberikan energi oleh seseorang dan hal itu membuat kalian bahagia. Tapi karena ketergantungan Taurus terhadap orang ini yang membuat ilahi mengambil orang ini dari kalian, agar kalian belajar untuk memenuhi emosionalnya kalian atau perasaannya kalian sendiri terlebih dahulu sebelum kalian bisa dipersatukan kembali dengan seseorang yang spesial. Seperti itu. Selama kalian belum bisa, misalnya, oke, contoh saya sendiri, dulu saya sendiri takut untuk sendiri, saya takut tidak punya pasangan, takut tidak punya ini dan itu, seperti itu, saya takut sendiri. Dan setelah saya belajar tentang dunia spiritual ini, yang membuat sekarang saya belum 100% bisa membayangkan diri saya hidup sendiri, tapi saya sudah mulai belajar untuk memikirkan diri saya, oke, walaupun saya bersatu dengan seseorang, orang ini bisa saja dia merasa bosan dengan saya setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, bisa saja orang ini meninggalkan saya kapanpun dia inginkan. Karena saya tidak bisa mengontrol orang ini. Saya juga tidak akan bisa menghentikan kalau pasangan saya ingin melepaskan diri dari saya juga tidak bisa menghentikan orang itu. Sama juga dengan kalian. Seberapapun di sini orang ini menjanjikan, ya saya akan menjadi pasangan yang terbaik buat kamu untuk seumur hidup. Kita juga manusia yang masih bisa tergoda oleh energi orang lain. Seperti itu. Jadi selama kalian belum bisa berpikiran yang seperti itu, seperti belum bisa berpikiran, oke, kalaupun saya mesti sendiri di kehidupan ini, saya pasti bisa menyelesaikan kehidupan ini. Karena kehidupan ini hanyalah sementara. Seperti itu. Maka dari itulah kalian akan dipertemukan dengan orang yang serius juga. Orang yang mengerti juga tentang perjalanan energi. Kalau kalian masih tergantung dengan energi orang lain, hal itulah yang membuat kalian akan dipertemukan dengan orang yang sama. Kalian bersatu, putus lagi, bersatu, putus lagi. Seperti itu.
Oke, karena terutama dari 2 tahun yang lalu, saya sudah sering juga mengingatkan kalian, planet Saturnus dan Jupiter dia conjunction, dia sejajar seperti ini. Perubahan itu akan sangat cepat. Kalian bisa berpasangan saat ini, oh ya saya sayang sama kamu, ayo kita nikah, bla 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 bla. Besok kalian bisa cerai. Kalau energi kalian tidak seimbang karena planet Saturnus dia sangat serius, orangnya sangat tegas, seperti itu. Jadi kalau dia merasa energi kalian tidak tegas antara satu sama lain, satu suka main-main, satu serius, planet Saturnus ini akan memisahkan kalian. Walaupun kalian sudah menikah. Hal ini akan terjadi sangat kuat selama 35 tahun ke depannya. Saturnus dan Jupiter dia conjunction tahun 2020, 2 tahun yang lalu bulan Desember tanggal 21. Jadi kalau kalian bersatu saat ini bertemu dengan seseorang di mana energi kalian tidak sama, walaupun kalian bersatu setahun, kalian akan dipisahkan lagi. Oke? Jadi sebelum kalian apalagi sampai ada keinginan untuk punya anak, membawa anak yang memiliki energi yang negatif, kalian hanya akan membuat keturunan kalian memiliki energi yang negatif juga. Oke? Jadi untuk saat ini Taurus diingatkan untuk memiliki pondasi yang kuat, penuhi perasaannya kalian sendiri tanpa ketergantungan terhadap orang lain. Kalaupun dia pergi, ya saya tidak apa-apa, silahkan pergi, saya sudah punya rumah sendiri, saya sudah punya motor sendiri, saya sudah punya uang di bank sendiri, saya bisa menjalani kehidupan ini sendiri. Semakin cepat kalian bisa berpikiran seperti itu, orang yang kalian temui pun semakin memiliki energi yang tinggi. Oke? Page of One. Oke. Saya merasa di sini pasangannya kalian mungkin dia sangat ingin berkomunikasi dengan Taurus saat ini. Tapi seperti tadi komunikasi karena dia sepertinya mengikuti energi kalian. Seperti tadi kalau kalian memiliki energi yang lemah, dia pun di sini masih memiliki atau kalian pun menarik orang-orang yang memiliki energi seperti anak kecil, seperti itu. Oke. Let's clarify page of one. Saya merasa orang ini dia ingin, oke. Jadi ada apakah anak kecil yang lebih muda dari kalian Taurus, ataukah dia orangnya sudah dewasa tapi dia berkomunikasi masih seperti anak kecil. Ada seseorang di sini yang suka sama Taurus, di mana rasa sukanya dia kagum sama Taurus, mungkin kalian orangnya cantik atau kalian memiliki badan yang bagus. Tapi hal itu bukanlah pondasi yang kuat untuk membangun suatu hubungan. Kalau seseorang mencintai kita karena kecantikannya kalian mungkin, atau keseksiannya kalian, itu bukan pondasi yang kuat. Terutama seperti tadi saya sudah bilang, untuk kedepannya selama 35 tahun, orang-orang yang berhubungan dengan seseorang yang didasari oleh dasar seksual atau energi yang negatif, kalian akan dipisahkan. Oke? Mungkin setelah lewat 35 tahun ini, kalian bertemu dengan seseorang dan kalian, oh saya mencintai dia karena dia sangat pintar di dalam berseksual. Mungkin kalian bisa bersatu sampai kalian tua nanti. Tapi untuk dari jangka waktu 2020 dan sampai 35 tahun ke depannya di sini, kalau kalian ingin bersatu dengan seseorang dan didasari oleh rasa seksual, kalian akan dipisahkan. Yakin, kalian akan dipisahkan. Planet Saturnus dia tidak main-main, dia orangnya sangat serius. Dia orangnya sangat tegas. Oke? Jadi saya merasa ada seseorang di sini, dia berkomunikasi dengan kalian atau dia ingin berhubungan dengan Taurus karena dia memiliki rasa ketertarikan terhadap Taurus dengan energi seksualnya kalian. Seperti itu. Jadi kalau Taurus ingin main-main dengan orang ini, by all means, silahkan.
Seperti itu. Tapi kalau kalian ingin hubungan yang serius, dalami kembali orang ini. Dia suka sama Taurus, dia mencintai Taurus, tapi apakah cintanya dia benar-benar tulus sama Taurus? Jadi Tauruslah sendiri yang tahu di sini siapa orang ini. Kalau dia sering komunikasi bilang, oh kamu sangat cantik sekali, oh kamu sangat menggoda, bla bla bla, seperti itu. Bisa kapan kita ketemu? Di saat kalian ketemu pun dia selalu ingin ciuman dan selalu ingin berhubungan seksual. Dalami kembali. Oke? Oke. Let's clarify choices and decision. Dan energi bisa vice versa. Choices, Three of Pentacles. Jadi ada 3 orang di sini. Apakah Taurus yang memiliki pilihan lebih dari satu, ataukah pasangannya kalian yang memiliki pilihan lebih dari satu? Jadi ada seseorang di sini sudah waktunya untuk mengambil suatu keputusan. Apa yang kalian inginkan? Apakah orang ini benar-benar memenuhi impian kalian? Apakah dia membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana buat kedepannya? Kalau kalian merasa, oh tidak kak, dia masih berkomunikasi seperti anak kecil, atau dia masih datang hanya menginginkan hubungan seksual itu, seperti itu, apakah itu yang memenuhi impian kalian? Kalian ditanyakan di sini. Nine of Pentacles. Oke. Jadi seperti tadi, mungkin saat ini Taurus sudah waktunya untuk mengambil suatu keputusan, apakah kalian ingin bersatu dengan orang ini atau tidak. Tapi dalami dulu siapa yang terbaik di sini. Kalau Taurus punya 2 pilihan. Oke. Five of Pentacles. Jadi seperti tadi saya sudah merasa, Taurus kalau kalian memilih orang ini yang memiliki energi seksual yang tinggi, ini yang akan terjadi untuk kedepannya. Orang ini akan meninggalkan kalian dan membuat kalian memelas perhatian dari dia. Oke? Atau dia yang akan seperti ini. Jadi siapapun di sini yang punya pilihan lebih dari satu, dia yang akan memelas. Kalau dia punya pilihan lebih dari satu dan dia memilih orang lain, orang barunya dia, karena dia memiliki energi seksual, suatu hari nanti dia akan memelas perhatian dari Taurus. Oke. Mari kita dalami tentang perasaan. Oh my gosh. Ramalannya sudah lama. Mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Taurus saat ini. Siapapun yang ada di dalam pikirannya kalian saat ini. Perasaan dia terhadap Taurus. I know exactly what I was doing. Jadi orang ini dia tidak bodoh. Dia bilang apapun yang saya lakukan, saya melakukan hal itu dengan sadar. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi mungkin dia perlu diawasi sedikit di sini. I bury myself in work to forget you. Dan dia juga bilang untuk saat ini dia memiliki masalah di dalam melupakan Taurus. Jadi dia menyibukkan diri dia dengan pekerjaannya dia. I hide behind material things. Jadi orang ini dia masih memiliki energi di mana dia sangat fokus dengan material. Seperti itu. Jadi materialnya dia sangat penting saat ini. Tentang keuangan dia sangat penting. Oke. Just being near you is intoxicating. Saya merasa ini energi orang yang lebih muda di sini atau orang yang lebih baru. Dia bilang hanya berdekatan dengan Taurus sudah membuat saya lupa diri. Jadi dia memiliki energi seksual yang tinggi. Oke. I replay our conversation over and over. Dia juga bilang di sini bahwa dia sering mengulang komunikasi yang ada di antara kalian. Oke. I wish I could take back my words. Dan dia juga bilang ada kata-kata yang salah yang pernah dia ungkapkan, di mana saat ini dia ingin mengambil kata-kata itu.
Oke, I'm afraid to contact you. Dan saat ini dia memiliki rasa ketakutan untuk menghubungi Taurus karena dia merasa bersalah. Mungkin di sini. I left when I saw you with someone. Dan dia juga bilang bahwa dia meninggalkan Taurus di saat dia melihat Taurus bersama orang lain. Dan dia kehilangan jejak waktu itu. Waktu dia tahu Taurus punya orang lain, waktu dia tahu Taurus suka orang lain, kepada orang lain, dia kehilangan jati diri, dia kehilangan jejak seperti itu. Oke. Oke, mari kita lihat hal apakah yang dia suka dari Taurus. Hal yang dia suka dari Taurus, thank you. Thank you. I love your strong ambition. Jadi orang ini mencintai Taurus karena kalian memiliki ambisi yang tinggi. I'm inspired by you because you have unwavering spirit. Dan juga yang membuat dia terinspirasi di sini, karena Taurus kalian memiliki energi yang tidak goyah. Tidak mudah digoyahkan seperti itu. Walaupun ada orang yang merayu Taurus mungkin atau menggoda Taurus, Taurus tidak cepat tergoda seperti itu. Itu yang membuat dia terinspirasi dari Taurus. Oke. Kebiasaan buruk Taurus yang dia tidak suka. Kebiasaan Taurus yang dia tidak suka. Compulsive behavior. Jadi compulsive behavior di sini maksudnya kalian cepat marah, cepat mengambil suatu tindakan di saat kalian marah, susah mengontrol diri kalian di saat kalian marah. Itu yang dia tidak suka dari Taurus. Oke. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Taurus, hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Oke. Reaching your destination. Your light is shining brightly. Jadi kalian sebenarnya akan mendapatkan atau kalian akan sampai ke tujuan terakhir kalian di sini. Jadi kalian akan mendapatkan impian itu. Hanya saja di sini kalian disuruh untuk menggunakan cahaya kalian dengan jelas seperti itu. Jadi terangkan kalau kalian mengambil suatu keputusan di saat cahaya kalian gelap. Cahaya kalian gelap di sini maksud saya di saat kalian marah. Marah merupakan kegelapan. Di saat kalian cemburu juga merupakan kegelapan. Jadi kalau kalian mengambil suatu perjalanan atau suatu keputusan di saat kalian berada di dalam energi kegelapan ini, semakin lama jugalah kalian akan sampai ke tujuan terakhir kalian. Seperti itu. Oke. Savor your life. Jadi untuk saat ini juga Taurus disuruh untuk mewarnai hidupnya kalian sendiri. Nikmati kehidupannya kalian walaupun tanpa orang ini. Mungkin kalian suka main musik, mungkin kalian suka ngedance, mungkin kalian suka camping. Mungkin kalian bisa camping bersama teman-temannya kalian atau cari grup di Facebook, mungkin ada grup di Facebook yang suka camping, suka menari, seperti itu kalian join grup itu, oke? Get ready for the new horizon. Jadi di sini sepertinya juga Taurus akan ada beberapa Taurus di sini mungkin kalian akan pindah rumah ataukah kalian akan melakukan suatu perjalanan di mana perjalanan ini sangat membawa banyak kesenangan seperti itu. Ada banyak memori manis yang akan terjadi kalau kalian melakukan perjalanan jauh ini. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.